Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah, tentunya di Vogue Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Oke, kembali Abah, terkait dengan sholat Id ya. Sekarang tentunya ada hal-hal yang dianjurkan sebelum sholat ini Abah. Barangkali untuk mengingatkan kita semua, karena memang sholat Id itu hanya 2 kali ya dalam setahun, biasanya suka lupa. Kalau kita lihat beberapa di medsos ya, sering muncul itu karena anak-anak muda yang memang kurang perhatian terkait dengan takbir, itu biasanya suka pada lupa, kan harusnya takbirnya berapa kali dan sebagainya. Monggo apa? Yang kedua, menggenapi hadis tadi, kata Ibnu Abbas, aku pernah menyaksikan sholat Id wa Abu Bakar wa Umar yushollunal idain, kata Ibnu Abbas, aku pernah menyaksikan sholat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka semuanya melaksanakan sholat sebelum khutbah. Ya. Jadi memang sholat dulu baru khutbah. Apakah ada yang dulu kemudian melaksanakan khutbah dulu baru sholat? Memang ada, Pak. Sholat Jumat itu kan khutbah dulu sebelum. Oh iya. Enggak, dulu ada seorang amir yang kemudian dia waktu sholat hari raya dia khutbah dulu baru kemudian sholat. Ketika ditanya, ya karena saya dibenci rakyat saya kalau saya sholat dulu baru kemudian khutbah, nggak ada yang dengar, semuanya pulang, maka dia balik itu. Nah, maka kata ini supaya menguatkan, sesungguhnya aku pernah menyaksikan bersama Rasulullah mereka sholat dulu baru khutbah. Nah, ini supaya menjadi menjadi perbedaan ya. Kemudian waktu pelaksanaan sholat, karena duha itu artinya juga adha, duha, maka ya memang seukuran dengan sholat duha. Dari Abdullah bin Bishr, ia pernah keluar bersama orang-orang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian dia mengecam imam yang membuat siang atau membuat terlambat. Kemudian dia berkata, sesungguhnya ketika kami bersama Nabi, maka pada saat ini kami telah selesai. Maksudnya pada saat itu waktu duha, jadi cepat selesainya. Ya karena kan mau menyembelih hewan kurban juga. Kata Nabi, setelah sholat maka sunnah itu adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian jumlah rakaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha masing-masing 2 rakaat. Nah, ini wa ani Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul id rakaatain. Mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Lam yusolli qablahuma wala ba'dahuma. Mereka tidak melakukan sholat sebelum dan sesudahnya. Ba'diyah, qobliyah nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Tahiyatul lapangan juga ya, mereka tidak yusolli qablahuma wala ba'dahuma. Mereka tidak melakukan sholat sebelumnya atau sesudahnya. Dalam pelaksanaan sholat Id disunahkan untuk melaksanakan takbir 7 kali dalam rakaat pertama dan 5 kali dalam rakaat kedua. Nah, ini takbirnya berarti 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus yang kedua 5 kali. Cuma kadang-kadang imam itu pada rakaat kedua lupa. Saya sering mengikuti itu, imam lupa pada salat kedua. Karena dia biasa ngimami satu masjid, sekarang satu lapangan kan. Jadi demam panggung ya. Maka yang kedua itu
tidak ada sholat untuk mengiringi keduanya. Nah, kemudian tanpa adzan, tanpa iqamah dan lain sebagainya. Kemudian tempat sholat Id, para fuqaha telah sepakat bahwa semua tempat yang bersih dan bisa menampung jamaah yang banyak jumlahnya. Karena memang tujuannya kan berkumpulnya, jadi makanya kemudian mereka memilih masjid karena mungkin masjidnya lebih besar daripada lapangan, ya kan? Iya. Artinya inilah yang disebut nilai dakwahnya lebih dipentingkan. Rasulullah memerintahkan supaya di hari Idul Fitri para gadis yang belum menikah, gadis yang ini artinya kan untuk show toh. Loh ini Nabi ini supaya mereka dapat jodoh. Para jomblo-jomblo, wanita yang mati itu ya, wanita yang haid, wanita-wanita yang dalam pingitan pun suruh keluar. Ini zaman Nabi, wanita yang dipingit yang udah nggak boleh keluar saja harus keluar supaya mereka menyaksikan kebaikan yang luar biasa. Adapun wanita yang haid diperintahkan untuk lebih jauh dari tempat sholat. Tetapi mereka wajib untuk berkumpul menyaksikan kebaikan ini. Jangan berisik juga ya. Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Beliau menjawab, hendaklah saudaranya perempuan memakaikan jilbab untuk sili gitu ya. Ini saking apa? Sunahnya muakkadah. Sunah yang dianjurkan. Sehingga mereka tidak punya pakaian pun, kata Rasulullah, supaya saudara-saudaranya memberikan pinjaman. Tapi saat ini kalau pakaian sampai nggak punya agak lucu ya, Pak ya. Tapi ya bisa jadi, Ding. Bisa jadi. Ukurannya kurang. Terus bagaimana ketika kemudian berangkatnya diusahakan berbeda jalan, ya kan? Karena untuk dakwah. Jadi nilai saat itu pokoknya nilai upacara untuk menunjukkan kebersamaan, untuk menunjukkan persatuan, untuk menunjukkan umat Islam apa saja, pokoknya sifatnya ke sana. Kalau jalannya sama kan, yang lihat kan juga itu saja. Maka lewat yang sana supaya orang lihat, oh ini orang Islam itu banyak banget. Kemudian disunahkan mandi, jelas, pakai wewangian, jelas, pakai baju yang paling bagus. Rasulullah itu pernah pakai jubah merah dari zaman, luar biasa. Jadi malah para sahabat itu kebanyakan itu riwayatnya mereka punya pakaian khusus, ya, yang dipakai pada saat saat sholat Id, terutama baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Tapi yang sering terdengar itu kan baju baru itu di Idul Fitri apa ya? Iya, baju baru. Baju baru, ya maksudnya itu baru dipakai. Ya. Kemarin kalau dipakai disimpan terus kemudian dipakai. Jadi mereka disunahkan untuk sebaik-baik penampilan karena mau bersama-sama merayakan hari raya. Ya, karena salah satunya di hari raya Idul Fitri. Dimulai dengan sholat itu ya, sholat Id. Tentunya juga pernah dengar itu jangan makan dulu. Itu perbedaannya kalau sholat Id itu makan dulu, supaya membedakan hari itu bukan hari puasa. Tapi kalau sholat Idul Adha itu puasa dulu. Karena dia melanjutkan puasa yang tanggal 8, tanggal 9 ya. Tanggal 10-nya disunahkan untuk puasa tetapi sampai penyembelihan. Jadi kalau
Idul Fitri kita minum, besok Idul Adha disunahkan untuk tidak makan atau minum dulu. Oke, baik Abah Jatmiko, kembali kita lihat sebentar karena ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Folk Radio Jogja, Voice of Sangasang.